Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Kamis 28 November 2024 dengan Sari Berita. Pelaksanaan pemungutan suara di 22 TPS relokasi di 8 kamp pengungsian erupsi Lewotobi berjalan aman dan lancar. Puluhan mahasiswa di ND memilih tidak pulang kampung untuk memberikan hak suaranya di Pilkada 2024. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Pelaksanaan pemungutan suara di 22 TPS relokasi di 8 kamp pengungsian erupsi Lewotobi berjalan aman dan lancar. Selengkapnya, Rosada Lima melaporkan. Secara umum, tidak ada kejadian yang menonjol di TPS-TPS di wilayah pengungsian. Pelaksanaan pemungutan suara di 22 TPS relokasi di pos pengungsian erupsi Lewotobi laki-laki ini berjalan sesuai jadwal. Dibuka mulai pukul 7 pagi dan tutup pukul 13.00 WITA atau menggunakan metode yang sama seperti pemilihan di TPS normal lainnya di NTT. Demikian disampaikan anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah ketika dikonfirmasi RRI Rabu siang. Baharudin menjelaskan berdasarkan laporan dari KPUD Flores Timur ke pihaknya, 5.000 lebih pemilih yang tersebar di 8 pos pengungsi telah menggunakan hak suaranya dengan aman. Demikian halnya dengan 7.616 pemilih yang mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat dan kenalan juga telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Secara umum, Baharudin katakan tidak ada kejadian atau peristiwa yang menonjol selama proses pemilihan berlangsung. TPS di wilayah erupsi Gunung Lewotobi juga 22 TPS di 8 titik kamp pengungsian. Sejauh ini juga laporan dari teman-teman di kabupaten semuanya berjalan dengan baik. Pemilih yang menggunakan hak pilih baik di posko maupun pemilih-pemilih yang dilayani di kampung halamannya yang mereka tidak mengungsi itu juga semua terfasilitasi dengan baik. Mengenai pengungsi yang berada di luar Kabupaten Flores Timur, Baharudin katakan jaringan PPK telah melakukan pendataan langsung di lapangan sebelumnya. Petugas juga sekaligus memastikan pemilih yang tidak kembali ke kampung halamannya hingga hari H pemilihan langsung diatur dengan pindah memilih. Seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Flores Timur itu sudah melakukan pendataan langsung sekaligus memastikan pengungsi-pengungsi yang ada di wilayah desa kelurahan yang tidak pulang sampai dengan tanggal 27 itu langsung mereka fasilitasi untuk pindah memilih di kampung itu. Jadi seluruhnya terfasilitasi yang baik. Pada kesempatan tersebut, Baharudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 3,9 juta pemilih di NTT yang telah menggunakan hak pilihnya di 90.873 TPS. Saat ini masyarakat NTT tengah menantikan hasil penghitungan oleh KPU, oleh karena itu dirinya menghimbau untuk sama-sama menjaga keamanan dan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini. RRI ND Rosada Lima melaporkan. Sementara itu, beberapa mahasiswa di ND yang berasal dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur memilih tidak pulang kampung untuk memberikan hak suaranya pada Pilkada 2024. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Saya menyesal juga, tetapi harapan ke depan pemilih yang terpilih memimpin untuk menjadi lebih baik ke depan. Keputusan untuk tidak memilih ini diambil karena berbagai alasan, terutama biaya transportasi yang tinggi serta kesibukan akademik mereka. Salah seorang mahasiswi asal Pulau Lembata, Sisilia, mengungkapkan bahwa biaya transportasi yang besar membuatnya memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halaman. Selain masalah biaya, Sisilia juga harus mempersiapkan yudisiumnya yang dijadwalkan pada 30 November nanti, yang menjadi alasan lain mengapa ia tidak memilih pulang. Alasan saya untuk tidak memilih hari ini yang pertama, kekurangan biaya untuk saya pulang kampung untuk memilih. Karena biaya dari ND untuk pulang kampung sebaliknya dari Lembata untuk ke sini juga terlalu mahal, sehingga
keterbatasan biaya menyebabkan saya tidak bisa pulang kampung. Untuk estimasi biaya pulang perginya, jika dari sini sampai di Lembata itu perkiraannya 500, karena kami dari sini Ende ke Lembata harus nginap lagi di Larantuka, dan kalau memang kami tidak punya keluarga di Larantuka, kami harus sewa penginapan lagi, terus besok paginya kami lanjut ke Lembata, sehingga punya estimasi biaya pulang perginya perhitungan 1 juta. Meski demikian, Cecilia mengungkapkan bahwa untuk pemilihan gubernur NTT, pihaknya dan beberapa teman kosnya terakomodir karena menunjukkan KTP di TPS terdekat di wilayahnya. TPS terdekat untuk memilih, namun di sini kami tidak bisa memilih Bupati Ende, kami memilih hanya untuk gubernur saja. Dirinya berharap agar proses pemungutan suara di wilayah Lembata, juga di Ende dan seluruh NTT bisa berjalan lancar sehingga proses demokrasi bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk daerah masing-masing dan juga provinsi NTT. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Situasi terkini pasca pemungutan suara Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Ngada. Selengkapnya, Oris Goti melaporkan. Selamat pagi, pendengar di mana saja berada. Saya melaporkan langsung dari Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, di mana situasi pasca pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS hingga saat ini masih kondusif, dan saya baru saja memantau beberapa titik lokasi yang dijadikan TPS kini sudah dalam kondisi semula, mana segala atribut atau peralatan lainnya sudah diadakan. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang tetap menjaga ketertiban serta pengamanan ketat yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Pendengar, kemarin saya juga memantau Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman bersama Dandim 1625 Letkol Denny Wahyu Setiawan terlihat turun memantau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah TPS di wilayah Kota Bajawa. Kemarin petang, suasana di Kota Bajawa memang sempat ramai dengan pawai kendaraan bermotor oleh para simpatisan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Saya memantau konvoi ini melintasi beberapa titik ramai di kota, menyebabkan arus lalu lintas sedikit terganggu. Namun aparat keamanan bergerak cepat untuk mengatur lalu lintas sehingga mencegah kendaraan melewati titik-titik ramai yang berpotensi memicu kemacetan yang lebih parah. Nah, pawai ini berlangsung selama kurang lebih 4 jam, tetapi semuanya terkendali dengan baik. Hingga saat ini situasi kembali normal dan aktivitas masyarakat di Kota Bajawa berlangsung seperti biasa. Pendengar, sebagai tambahan, antusiasme masyarakat dalam Pilkada 2020 serentak 2024 ini terlihat cukup tinggi. Namun tentunya data pasti mengenai tingkat partisipasi pemilih masih harus menunggu laporan resmi dari pihak KPU. Dari Ngada, RRI Ende, Oris Goti melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ende di 4 TPS di Desa Nanganusa, Kecamatan Dona berjalan sukses. Selengkapnya, Rovinus Bula melaporkan. Ketua Panitia Pemungutan Suara PPS Desa Nanganasa Abdul Rajab Bura mengatakan secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan suara di Desa Nanganasa Kecamatan Dona mulai dari persiapan pemungutan hingga perhitungan berjalan lancar dan tertib. Ia menjelaskan jumlah pemilih di Desa Nanganasa sebanyak 1.521 pemilih tersebar di 4 TPS yakni TPS 01 Wolwona, TPS 02 Wolwona, TPS 03 Pusambi dan TPS 04 Tanah Gadi. Abdul Rajab mengatakan antusias masyarakat pemilih pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 tingkat Desa Nanganasa dibanding dengan pelaksanaan pemilihan presiden, antusias masyarakat paling besar terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2024. Pemungutan suara ini yang terjadi di Desa Nanganasa, antusias masyarakat dibandingkan dengan pemilu Pilpres kemarin dan Pilkada ini, antusias masyarakat yang paling besar itu terjadi pada Pilkada 2024 serentak ini. Untuk masing-masing kegiatan yang terjadi di TPS Desa Nanganasa ini berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dan
untuk pemungutan suaranya semua serentak. Abdul Rajab menambahkan untuk pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS juga melakukan pemilihan mobile. Petugas mendatangi rumah-rumah warga bagi pemilih khusus, pemilih disabilitas, para lansia, dan orang sakit. RRI Endrofinus Fula melaporkan. Pasca pemungutan dan penghitungan suara, Kepala Desa Wolowea sampaikan himbauan Kamtipmas kepada warganya. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Desa Wolowea Franciscus Podo AMD setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Wolowea, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo. Dirinya menuturkan bahwa sejak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Wolowea, semuanya berjalan dengan lancar dengan situasi yang kondusif. Dirinya mengharapkan agar seluruh masyarakat Desa Wolowea untuk terus menjaga situasi yang kondusif tersebut hingga penetapan secara resmi oleh KPU. Berkaitan dengan kegiatan pemilihan umum hari ini, bahwa di Desa Wolowea berjalan aman dan lancar. Dan berkaitan dengan kegiatan hari ini tidak ada kendala dan juga berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang dilakukan. Berkaitan dengan ini juga kami selalu menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga sportivitas dan juga keamanan dalam penyelenggaraan pemilu bupati dan gubernur pada kali ini. Untuk diketahui, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2024 untuk wilayah Desa Wolowea terbagi dalam 2 tempat pemungutan suara. Adapun TPS 02 yang berlokasi di Aula Kantor Desa Wolowea dengan jumlah DPT sebanyak 513 wajib pilih dengan perincian 249 pemilih laki-laki dan 264 pemilih perempuan. Dengan situasi yang kondusif, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut berjalan dengan aman dan lancar. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui rri.co.id dan RRI Digital. Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan signifikan. Masyarakat sangat berharap agar pemimpin yang terpilih dapat memperhatikan kesejahteraan setiap lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Sedangkan pemimpinnya harus mampu membawa masyarakat untuk semakin sejahtera melalui program-program kerja yang lebih inovatif. Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan signifikan. Harapan besar tertuju kepada kepala daerah terpilih agar mereka tidak hanya menjadi pemimpin yang memiliki visi, tapi juga pemimpin yang dapat merealisasikan janji-janji kampanye. Masyarakat ingin melihat kepala daerah yang hadir dengan kebijakan pro rakyat yang memperhatikan kesejahteraan setiap lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Akademisi dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Flores, Alphonse Fa, mengatakan pemimpin atau kepala daerah yang dipilih yang pertama harus melakukan rekonsiliasi politik karena adanya ketegangan suhu politik akibat perbedaan pandangan politik selama ini sehingga bisa menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram. Kepala daerah yang terpilih juga harus menjadi simbol pemersatu serta merealisasikan janji-janji politik saat kampanye. Rekonsiliasi politik ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang harmonis, damai, aman, dan tentram. Segala ketegangan sosial politik akibat perbedaan pandangan, perbedaan pilihan dan cara pikir, perbedaan ide, gagasan, dan perbedaan kepentingan harus mendapatkan kesempatan pertama bagi pemimpin terpilih untuk diselesaikan melalui upaya netralisasi ketegangan psikologi sosial politik masyarakat. Pemimpin baru harus menjadi simbol pemersatuan segala perbedaan yang ada. Salah satu harapan utama kepada pemimpin terpilih juga menurut Alphonse Fa harus bisa membawa perubahan dengan kerja-kerja yang inovatif yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sedangkan pemimpinnya harus mampu membawa masyarakat untuk semakin sejahtera melalui program-program kerja yang lebih inovatif. Di mana siapapun yang melakukan perjanjian
harus menepati dan melaksanakan apa yang dijanjikan tersebut. Karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi setiap orang yang melakukan kesepakatan tersebut. Kepala daerah yang terpilih diharapkan membawa semangat perubahan yang nyata dan diharapkan menjadi sosok yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Arari Ande, Ferisoo melaporkan. Tim sepak bola Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil meraih tiket untuk berlaga di Pekan Olahraga Pelajaran Nasional Popnas yang akan diselenggarakan di Banda Aceh tahun depan. Suimam melaporkan. Ketua Asosiasi Provinsi Asprof PSSI NTT, Chris Mboik, Selasa 26 November 2024 mengatakan Popnas adalah kompetisi olahraga tahunan yang diikuti oleh pelajar dari seluruh Indonesia yang menjadi ajang untuk mengukur bakat dan prestasi para atlet muda. Lolosnya tim sepak bola NTT ke event ini akan menjadi kesempatan besar untuk mengukir prestasi di tingkat nasional. Dijelaskan, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari tim sepak bola NTT. Persiapan matang dan dukungan penuh dari Asprof PSSI NTT serta pelatih telah mempersiapkan para pemain dengan baik untuk tampil di Popnas. Keberhasilan ini sekaligus membuktikan bahwa sepak bola di NTT terus berkembang dan memiliki potensi besar di kancah nasional. Ya, kita menunjuk tim talent scouting yang profesional, yang bekerja profesional, tim pelatih yang baik, jadi memilih tanpa ada interest pribadi, interest kelompok apa. Jadi secara fair, pemain dipilih betul-betul yang mampu bermain, yang bisa tanpa melihat embel-embelan. Saya pikir itu kata kuncinya. TT ini kita punya, talenta dari semua daerah punya. Itulah membuat saya pikir langkah kita udah bergerak maju karena di situ. Fair memilih yang mampu bermain dari manapun asalnya, dari manapun latar belakang klubnya, kita ambil menjadi satu tim. Ia melanjutkan, Popnas 2025 yang akan digelar di Banda Aceh diharapkan menjadi ajang pembuktian bagi para atlet muda, termasuk tim sepak bola NTT, untuk bersaing dengan tim dari berbagai provinsi lainnya. Ditambahkan, selain sebagai ajang kompetisi, Popnas juga menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi dan keterampilan di bidang olahraga serta mempererat persatuan antar daerah di Indonesia. Tidak mendapatkan surat suara dan surat suara lebih dari satu serta adanya kertas suara kosong dikeluhkan warga. KPU Manggarai Barat beri klarifikasi. Laporan Epi Wahab. Pemilihan kepala daerah Pilkada serentak di 27 November 2024 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mendapat keluhan dari warga mulai dari tidak mendapat surat suara dan surat suara yang lebih dari satu. Salah satunya Hafriani yang merupakan warga Wainahi, Kelurahan Waiklambu, Kabupaten Manggarai Barat mengeluhkan tidak mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan. Namun ibunya malah mendapat surat suara yang lebih dari satu dan sebelumnya pada pemilihan umum pemilu di Februari 2024 lalu dia mendapatkan surat suara dan ikut melakukan pencoblosan. Saya agak heran juga, kemarin waktu pemilu saya dapat kertas undangan untuk coblos dan saya ikut, tapi pas pilkada ini malah tidak dapat. Saya punya mama malah dapat 2 kertas undangan, satunya di Wenahi, satunya di Kampung Ujung. Dia sudah coblos di Kampung Ujung di TPS yang ada di kantor Lurah Labuan Bajo. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat Ferdiano Sutarto Parman saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan terkait pemilih yang tidak mendapatkan surat suara diakibatkan adanya pemilih yang tidak dikenal kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan meminta beberapa pemilih tersebut untuk datang membawa kartu tanda penduduk atau KTP untuk dapat dilayani. Sementara itu terkait informasi adanya kertas suara kosong untuk gubernur dan wakil gubernur di TPS 02 Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang dikeluhkan oleh salah seorang warga, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat mengkonfirmasi bahwa berita tersebut tidaklah benar. Sebelumnya, salah seorang warga di TPS 02 Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling ini bernama Sisilia Senung yang berusia 64 tahun mengatakan mendapati sebuah kertas suara kosong tanpa tulisan dan juga gambar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT. Namun dikarenakan ketidaktahuannya, ia tetap memasukkan kertas suara kosong tersebut ke dalam kotak suara. Ada 2 kertas suara yang saya terima tadi. Satu untuk bupati,
satu untuk gubernur. Tapi untuk gubernur itu tadi tidak ada gambarnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Paman, mengatakan informasi tersebut tidaklah benar. Hal ini disampaikan usai dilakukan pengecekan langsung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara PPS di TPS yang bersangkutan. Ya, perlu kami klarifikasi bahwa informasi yang beredar itu hoax. Nah, kesimpulan itu didapatkan oleh KPU setelah melakukan pengecekan langsung di TPS melalui PPK dan PPS kami di Desa Tondong Belang. Karena setelah kotak gubernur itu dibuka dan dilakukan perhitungan suara, tidak ditemukan surat suara dengan kondisi sebagaimana yang diberitakan. Dia juga menambahkan semua logistik terkait Pilkada 2024 termasuk kertas suara tentu sudah terlebih dahulu dilakukan pengecekan awal sebelum didistribusikan ke 587 TPS yang tersebar di 12 kecamatan dan terdiri dari 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melapor. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami hadirkan komentar dengan judul Harapan Masyarakat Terhadap Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada 2024 yang dibacakan Kepala Stasiun RRI ND Burhanuddin Ramadlan. Saudara, Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan signifikan. Harapan besar tertuju pada kepala daerah terpilih agar mereka tidak hanya menjadi pemimpin yang memiliki visi, tetapi juga pemimpin yang dapat merealisasikan janji-janji kampanye. Masyarakat ingin melihat kepala daerah yang hadir dengan kebijakan pro rakyat, yang memperhatikan kesejahteraan setiap lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Salah satu harapan utama adalah keberpihakan terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Masyarakat menginginkan pembangunan yang merata, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah terpencil. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang layak menjadi prioritas yang dinantikan. Kepala daerah terpilih diharapkan mampu merancang kebijakan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan. Kepemimpinan yang transparan dan akuntabel juga menjadi hal yang sangat dinantikan. Masyarakat ingin kepala daerah yang berani memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan program kerja, masyarakat dapat merasa yakin bahwa pemimpin mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan bersama. Selain itu, masyarakat berharap kepala daerah terpilih mampu menjadi pemimpin yang mendengarkan aspirasi rakyat. Komunikasi yang baik antara pemimpin dan warga sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kepala daerah yang responsif terhadap keluhan serta aktif menjalin dialog dengan komunitas akan menjadi simbol kehadiran pemerintah yang benar-benar dekat dengan rakyat. Pada akhirnya, kepala daerah yang terpilih diharapkan membawa semangat perubahan yang nyata. Mereka diharapkan menjadi sosok yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Dengan integritas kerja keras dan komitmen untuk melayani, kepala daerah terpilih dapat menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi masyarakat dalam membangun daerah yang lebih baik di masa depan. Sekian komentar. Selamat pagi. Sekian Warta Berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda. Selamat pagi.